Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nasi Andela, NIM 2010417113, kelas A1 Manajemen, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, hari tanggal Selasa 19 Juli 2022, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SNM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Analisis Lingkungan Bisnis. Langsung saja masuk ke bagian A, yaitu nomor 1. Sebanyak 17 kali pertemuan karena untuk menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana cara menganalisis lingkungan dalam lingkungan bisnis. Nomor 2, soal nomor 2. Jawabannya, tugas-tugas yang saya kerjakan selama belajar analisis lingkungan bisnis yaitu membuat video ringkasan materi yang ada di modul, yaitu bab 1, bab 2 dan 3, bab 7, bab 8, bab 10, dan bab 12. Manfaat yang saya dapatkan dari mengerjakan tugas yang diberikan yaitu saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya yang sebelumnya saya belum pernah dapat pernah belajar tentang analisis lingkungan bisnis ini. Soal nomor 3, jawabannya dampak perilaku yang saya dapatkan selama saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu saya dapat mengubah sudut pandang saya terhadap lingkungan bisnis. Soal nomor 4, tanggapan saya selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis secara online adalah selain susah mengerti materi yang dipelajari secara online juga sangat banyak membuang kuota contohnya. Dan tanggapan saya jika semester depan dilakukan kelas secara offline, saya sangat mendukung karena adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan interaksi antara pelajar akan memudahkan mahasiswa dalam menanggapi materi yang dijelaskan oleh dosen. Selanjutnya masuk ke bagian B, soal yang pertama nomor 1, jawabannya karena lingkungan bisnis ini memberikan dampak positif bagi sebuah bisnis. Pada dasarnya lingkungan bisnis itu adalah suatu yang ada di sekitar kita dan berpengaruh terhadap diri kita, sedangkan lingkungan yang mempengaruhi bisnis itu merupakan segala sesuatu yang ada di perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap pengusaha itu sendiri, atau keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dari segi kegiatan maupun organisasi. Selanjutnya soal nomor 2, jawabannya yang dimaksud dengan strategi non-pasar adalah mereka yang bertindak atas faktor-faktor ekonomi dari luar sistem pasar. Faktor-faktor tersebut mencakup pengorganisasian dan koreksi faktor-faktor yang memberikan keteraturan pada pasar dan lembaga serta organisasi serakat lainnya. Ada 3 pilihan strategi generik, yaitu yang pertama ada kepemimpinan biaya, kedua ada diferensiasi, yang ketiga ada fokus. Selanjutnya soal nomor 3, dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administrasi, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Selanjutnya soal nomor 4, jawabannya prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kepentingan, yaitu salah satunya adalah apakah sistem politiknya
demokratis atau otoriter karena pada umumnya ada sedikit pembatasan pada kelompok kepentingan dalam masyarakat demokratis. Mereka memilih lebih banyak pilihan yang tersedia, misalnya memperkerjakan pelobi, memilih lebih banyak menggunakan pers, dan menggelar demokrasi publik. Dengan demikian, strategi dan taktik lebih formal dan terbuka daripada masyarakat otoriter. Selanjutnya, soal nomor 5, jawabannya perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Di lingkungan pasar, kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, dan kelompok kepentingan dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi intermediate dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi intermediate dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Lingkungan bukan pasar dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Nomor 6, jawabannya sangat penting karena adanya media, kita dapat mempromosikan atau memasarkan produk kita dengan mudah. Selain itu, dengan media kita juga bisa menjangkau banyak konsumen di dalam maupun di luar negeri tanpa perlu bertemu langsung. Contohnya, salah satu media yang mudah digunakan untuk mempromosikan produk yaitu aplikasi Instagram, contohnya Facebook, ataupun aplikasi jual beli seperti Shopee dan Lazada. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7, jawabannya bentuk pertama dari kegagalan tidak sempurna dapat dilihat pada selisih antara penjual dan pembeli sangat banyak dengan harga barang atau produk yang sama. Selanjutnya soal nomor 8, jawabannya alasannya karena mereka dapat menentukan harga seperti menaikkan dan menurunkan dengan memperhitungkan jumlah barang. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, soal nomor 1, yaitu judul pada video pertama yaitu perencanaan bisnis, judul pada video kedua yaitu konsep bisnis dan lingkungan bisnis, dan judul pada video yang ketiga adalah strategi penetapan harga. Kita selanjutnya masuk ke soal nomor 2, jawabannya pembicara pada video pertama yaitu Bapak Listanto Kurniadi, dan pembicara pada video kedua yaitu dari Ariansi Chan, dan pembicara pada video ketiga yaitu Christina Linda. Kita masuk ke soal nomor 3, jawabannya yang dibicarakan dalam ketiga video pertama yaitu pembicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 1, perusahaan 2, pemasok 3, perentaraan pesanan 4, ada pelanggan 5, para pesaing, dan yang ke-6 ada masyarakat. Dalam video kedua, pembicara membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis, kedua, jenis-jenis kebutuhan, ketiga ada lingkungan bisnis, dan yang keempat ada lingkungan umum, dan yang kelima lingkungan global, dan yang terakhir yang keenam ada lingkungan industri. Dalam video ketiga yang dibahas oleh pembicara adalah mengenai analisis non-pasar yang bekerja sama dengan pemerintah.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Jawabannya, pelajaran yang dapat saya ambil setelah menonton ketiga video adalah menambahnya wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis pasar perusahaan. Kita masuk ke soal nomor 5. Jawabannya, manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih.